Jadi saya di penjara di zaman Soeharto dan di penjara kemarin di zaman Jokowi 2000. Saya di penjara alhamdulillah. Karena ketika di penjara saya bersebelahan dengan Habib Rizik. Padahal sebelum saya di penjara saya ditawar oleh Haikal Hasan dan lain-lain dan MS Kahban dan udah gue booking tiket kata Kahban. Pokoknya lu ikut gua ke Mekah, nanti kita ketemu Habib Rizik. Beres semua, nggak usah keluar uang, ongkos semua dari saya kata Kahban. Kenapa saya diajak? Karena saya beberapa kali nulis, saya paling banyak nulis, mungkin salah satu orang yang paling banyak nulis. Boleh di googling tulisan saya selama dari tahun 2015. Tiba-tiba nggak jadi, ya entah karena apa nggak jadi itu waktu-waktu itu, dan saya di penjara dan kemudian Habib Rizik masuk penjara di tempat saya di penjara ibu-ibu di Barreskrim. Akhirnya saya punya kesempatan, alhamdulillah tidak ketemu di Mekah tapi ketemu di Indonesia dan ketemu di penjara. Jadi saya banyak kesempatan belajar agama dengan imam besar Habib Rizik Shihab. Alhamdulillah saya banyak teori-teori yang saya selama ini pahami dengan ilmu sosial karena saya doktor di bidang ilmu sosial di FISIP UI. Akhirnya saya mengerti apa yang disebut beyond rasional. Yang misalnya dalam Islam itu Habib Rizik ketika menerangkan Isra rasional seperti perjalanan Rasulullah ke ke langit ketika Isra Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya diminta oleh panitia untuk menceritakan kondisi ya faktual Islam di Indonesia saat ini, tantangan dan esok dan yang sekarang dan esok. Tadi Pak Ustadz Jenal sudah menerangkan ya bahwa sebenarnya dulu ketika Belanda datang kemari itu sebenarnya yang datang VOC. VOC itu adalah perusahaan terkaya di dunia yang pernah ada. Jadi boleh di googling perusahaan apakah yang pernah ada di dunia ini yang terkaya sampai sekarang nggak bisa dikalahkan. Namanya adalah VOC, Vereniging Oost-Indisch Company. Jadi perusahaan India Belanda sampai sekarang paling kaya di dunia. Asetnya kalau nggak salah 6 triliun US dollar, paling kaya. Dia kaya dari mana? Dia kaya cuma dari Indonesia. Dikeruk semua, memang benar kata Ustadz Yana, dikeruk. Nah, sekarang VOC itu di Indonesia namanya oligarki. Jadi kalau orang semua ribut-ribut soal oligarki, naon teh oligarki? Apa oligarki itu dulu namanya VOC. Cuman sekarang diganti nama jadi oligarki. Nah, tapi itu bukan barang baru. Zaman Firaun disebut apa? Korun. Jadi yang mengendalikan Firaun itu sebenarnya korun. Firaun itu bonekanya korun juga. Cuman mungkin lebih pintar dari yang sekarang lah. Ini aja sebenarnya Allah itu kan sebenarnya membuat kepada kita beritakan itu semua kan dalam bahasa yang sejarah berulang-ulang. Jadi sebenarnya ini korun oligarki, korun oligarki VOC sama yang tadi Bang Zainal tadi katakan VOC ya sekarang oligarki, dulu namanya korun. Nah, tantangan pertama kita ini sekarang adalah bagaimana kalau kata Habib Rizik adalah membuat 7 naga menjadi 7 cacing. Itu kalau kata Habib Rizik 7 naga bagaimana bisa membuat 7 cacing. Islam itu sebenarnya kalau tidak bicara tentang power, tentang kekuasaan, itu dakwahnya itu lemah. Itu dakwah selemah-lemahnya iman. Tapi yang dilakukan Habib Rizik misalnya yang saya tahu, yang mungkin kita perlu contoh adalah dakwah masuk kepada power relation. Jadi relasi power. Ya kan? Who control the state? Siapa yang mengontrol negara? Who control the earth? Who control the mineral resources? Who control the money? Ya. Orang boleh hebat seluruh dunia ini, tapi yang mengontrol uang di seluruh dunia ini siapa? Yahudi. Kita nggak bisa lawan Yahudi, dia kontrol. Siapa yang kontrol seluruh pertambangan mineral nikel yang ada di Indonesia? Itu cuma satu perusahaan Cina, namanya Tsingshan Industry. Boleh di googling Tsingshan Industry. Dia kontrol seluruh nikel di Indonesia ini. Jadi Jokowi mau sampai
dia berdarah-darah mulutnya ngomong tentang nikel kita hilirisasi, itu sebenarnya lip service saja. Yang kontrol itu cuma satu, namanya Tsingshan Industry. Karena apa? Karena Tsingshan ini bagian dari VOC tadi yang sudah mengontrol. Nah, apa hubungannya dengan dakwah Islam? Apa hubungannya dengan dakwah Islam? Apa hubungannya dengan isu politik identitas dan lain-lain? Itu hubungannya sangat erat. Karena apa? Karena oligarki, karena VOC, karena namanya korup, hanya bisa dikalahkan oleh orang-orang yang keislamannya itu mencapai perjuangan yang sempurna. Makanya di dalam sejarah-sejarah kenabian yang bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan oligarki dan raja-raja yang kejam itu hanya bisa diturunkan nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu bukan dia datang dengan uang, dengan senjata dan lain-lain. Nabi itu datang dengan ajaran-ajaran keadilan, dan itu hanya ada di dalam Islam. Yang dulu coba disaingin oleh Marxis, ya, dengan teori sama rata sama rasa. Cuma sama rasanya Marxis itu tidak natural, tidak alamiah, sehingga dia mengalami kegagalan. Tapi dalam Islam itu natural. Orang masih boleh berkompetisi, orang masih boleh memperkaya secara halal, berlomba-lomba untuk kebaikan. Tapi Marxis tidak bisa, karena dia dikontrol oleh state dan kemudian sama rasa. Sehingga apa sih, kan manusia itu dimatikan jiwa rohnya. Nah, Islam itu kan dia membolehkan sifat alami manusia itu tumbuh berkembang. Nah, orang-orang oligarki takut sama Islam. Karena kalau Islam itu muncul dan jaya, maka Islam itu akan berkuasa secara adil dan seluruh rakyat tidak ada yang miskin. Karena satu hari di zaman Khalifah Umar, kalau nggak salah saya, itu kesulitan mencari orang miskin untuk diberikan pembagian dari Baitul Mal itu. Bingung, mustahik, nggak ada mustahik. Zaman apa itu kayak? Umar Abdul Aziz. Jadi ketika Islam berjaya, orang miskin itu nggak ada. Hebat kan? Nah, jadi kalau orang miskin itu nggak ada, orang kaya takut kalau orang miskin nggak ada. Karena apa? Karena sesungguhnya orang-orang kaya ini paling senang kalau mempertahankan kemiskinan. Supaya apa? Supaya dia bisa hidup di atas penderitaan orang-orang miskin. Ini teorinya begitu. Jadi bukan ini ilmu, nggak ada ilmunya kenapa orang kaya ini tetap ingin berkuasa. Ya, kalau tadi Pak Jenderal tadi sudah menyinggung soal VOC, begitulah logika berpikirnya. Ya, jadi mereka itu tidak mau ada pemimpin Islam jadi presiden. Bukan sekarang, dari zaman Belanda. Ya, dari zaman Belanda, bahkan waktu itu ketika Belanda sama Inggris membagi wilayah di Indonesia, ini sempat Gubernur Jenderal Hindia itu ada orang Inggris namanya Sir Thomas Raffles. Si Thomas Raffles ini lah yang membuat pertama kali namanya Pusat Studi Javanologi. Ya, The History of Java, Pusat Studi Javanologi. Apa maksud dari Pusat Studi Javanologi? Adalah untuk mengadu domba orang Jawa dan orang Islam. Ya, itulah kerja daripada kolonial. Sebelumnya dulu, Islam itu di Indonesia dari abad ke-16 tidak ada mempersoalkan suku, ras, dan agama. Tidak ada perpecahan antara Jawa dan Islam misalkan, atau Sunda dan Islam. Ya, tapi orang-orang ini berusaha untuk memecah belah. Ya, makanya kalau orang Islam seperti Anies Baswedan nanti akan dibilang Anies Baswedan ini Islam tapi bukan Jawa. Ini adalah sudah dirancang oleh penjajah-penjajah kolonial yang anti-Islam. Karena apa? Karena dia paling takut kalau yang berkuasa umat Islam tadi atau tokoh Islam. Karena kalau tokoh Islam berkuasa akan terjadi keadilan dan akan hancur kemiskinan itu. Dari tantangan kita itu adalah itu yang disebut Islamofobia. Orang banyak nggak ngerti, dia bilang nggak mungkin di Indonesia
di mana mayoritas Islam terjadi Islamofobia. Itu terjadi dari zaman Belanda, Islamofobia itu. Ya, seluruh narasi, diksi, stempel-stempel yang nanti kalau Kiai Salimin kebetulan aja celananya gitu. Kalau besok celananya cingkrang, langsung distempel teroris dia. Di Indonesia ini begitu nih. Tapi kalau perempuan-perempuan pakai rok mini tidak pernah distempel apapun. Tapi kalau perempuan, kalau laki-laki pakai cingkrang, perempuan pakai hijab dan kemudian ada cadar, apalagi sekarang kan semua orang sebenarnya pakai cadar karena COVID ini kan gitu. Tapi nggak pernah. Kalau pakai COVID nggak masalah, tapi kalau dari buat Islam pakai yang hitam gitu di sini dicurigai teroris. Nah itu tantangan pertama adalah Islamofobia. Kebetulan tanggal 15 Maret itu adalah hari anti Islamofobia sedunia. Ya, kita berharap Dewan Dakwah Islam itu bisa ikut memperingati hari anti Islamofobia sedunia itu. Yang kedua tantangannya adalah ketimpangan. Tadi saya sudah uraikan sambil jalan, ketimpangan yang hampir seluruh kekayaan Indonesia ini dikontrol oleh segelintir orang yang bukan Islam. Ya, kita boleh baca di Forbes. Ya, Forbes itu setiap hari menyiarkan siapa-siapa orang kaya di dunia dan termasuk di Indonesia. Orang Islamnya itu cuma ada 1-2, paling nanti Herul Tanjung, Abu Rizal Bakri, lainnya semua bukan orang Islam. Ini problem di negara ini, ya, negara yang bangsanya 85% Islam, itu kita tidak mengontrol sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Ya, itu bayangkan kita bandingkan dengan Qatar. Ya, saya ngasih tulisan 3 halaman Pak Kabar ke panitia, boleh ambil nanti di share. Saya bandingkan dengan Qatar tahun 2022 Desember kemarin, dia tuh 65% orang Islam di Qatar, 15%-nya Hindu, 14%-nya Kristen. Kita berapa? Islamnya 85 ke 87%. Tapi di Qatar itu ketika ada event internasional sepak bola, ya, World Cup, itu jutaan pengunjung dari Eropa, jutaan pengunjung dari Amerika dan Latin dan lain-lain, tiap hari menerima tentang informasi Islam sebagai agama kedamaian, Islam sebagai agama kebahagiaan, Islam itu bukan agama permusuhan dan lain-lain. Padahal mereka cuma 65%. Dan orang-orang datang ke sana bilang, saya bahagia sekali karena saya mengenal Islam ketika saya datang ke Qatar. Pada saat yang hampir bersamaan di Indonesia ada event internasional namanya KTT G20, G20. Belasan presiden bahkan dari Amerika, Cina dan lain-lain datang di Indonesia, ribuan orang penting datang ke Indonesia. Tapi nggak ada sedikit pun Jokowi memberikan informasi tentang Islam, baik secara kultural, baik secara informasi kepada mereka. Nggak ada. Jadi Islam di Indonesia meskipun 85-90% gagal menghadirkan, merepresentasikan pada event-event internasional. Nah, ini tantangan kita, ya, ke depan bagaimana mendorong supaya Islam itu Indonesia. Kalau orang bilang ada Islam Nusantara, teman-teman dari Nahdlatul Ulama, ya nggak apa-apa, kita bilang Islam Nusantara. Tapi cobalah itu misalkan di dalam event kemarin di mana di Bali, kenapa Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak ditampilkan, malah disingkirkan, nggak bisa datang ke Bali. Dan seperti itu kan harusnya pertanyaan. Nah, yang ketiga yang seperti Kiai Salimin tadi pada saat speech tadi mengatakan tentang sumber daya manusia. Ya, ini kita memang umat Islam ini ya karena memang mayoritas juga kan rata-rata sumber daya manusia kita ini adalah buruh kasar. Ya, pendidikannya itu paling tinggi tamat SMP, 60% penduduk Indonesia sumber daya. Nah, ini harus kita mengerti umat-umat tokoh-tokoh Islam yang punya kesadaran berpikir tentang pendidikan harus memikirkan opportunity dari adanya digitalisasi. Ya, teman saya Profesor Lode Kamaludin sekarang jadi rektor Universitas Digital pertama di Indonesia. Tidak pernah perlu ada pertemuan dengan dosen dan lain-lain, semuanya itu diselesaikan di internet. Jadi anak-anak kita ke depan yang sudah biasa dengan gadget tiap pagi apa segala bisa jadi sarjana 3 tahun
ya, dengan interaksi dengan komputer, dengan internet of things, big data. Ini perlu kita kembangkan terus. Nanti saya undang kapan-kapan ke Dewan Dakwah ini, kalau berkenan teman saya Profesor Lode Kamaludin untuk menerangkan universitas dia, dan dia memberikan beasiswa juga. Ya, jadi artinya apa? Artinya untuk guru-guru, terutama guru-guru di Bekasi yang belum S1, belum S2, bisa memanfaatkan dunia digital ini. Jadi dulu kalau saya satu hari saya pernah minta kepada yang namanya Rahmat Gobel ya, dulu ketika saya sering main sama dia, Pak bisa nggak saya jadi agen nasional Gobel di Medan? Dia bilang nggak bisa kan, udah ada strukturnya semua. Zaman dulu semua distributor udah dikuasai oleh orang-orang yang mereka kebetulan kebanyakan bukan Islam. Tapi sekarang dengan marketplace yang dikendalikan oleh digital, anak-anak muda kita sanggup bersaing. Mereka juga jago-jago dalam dunia internet dan lain-lain. Mudah-mudahan Bapak Pemda Bekasi bisa melihat peluang itu. Anak-anak muda kita ini, ya, ini anak-anak muda yang hebat. Yang saya juga agak berbeda sedikit dengan Pak Jenal tadi. Saya justru melihatnya peluang. Banyak anak-anak muda kita ini sekarang Islamnya itu lebih tinggi daripada kita, daripada zaman saya, karena mereka bisa langsung belajar nih di digital dan lain. Kita cuma perlu mengawasi. Yang menurut saya ya, Pak Salimin dan teman-teman mengawasi, tapi bahwa mereka itu rindu sama agama itu. Makanya kalau kita lihat sekarang gelombang kebangkitan Islam di Indonesia ini sudah menjadi riset dari banyak orang, dari Notre Dame University berkali-kali riset, bingung kenapa orang-orang pakai jilbab, pakai hijab, semua di mall-mall makan penuh orang pakai jilbab. Zaman saya dulu nggak ada ketika saya muda. Kenapa orang-orang Islam sekarang di mana-mana suka beramal sosial dan lain-lain? Ini kebangkitan Islam sebenarnya. Kita hati-hati kalau tidak melihat peluang ini. Ya, misalkan bagaimana Anies bisa jadi gubernur di Jakarta. Mana pernah ada orang Islam jadi gubernur di Jakarta sebelum Anies? Nggak ada. Maksudnya Islam dalam pengertian dia ideologisnya Islam, ya, agamanya sih boleh. Tidak pernah ada sejarah sepanjang Malaysia merdeka Perdana Menterinya Islam. Baru sekarang Anwar Ibrahim yang Islam. Baru sekarang. Kalau Mahathir itu nasionalis, ya, Dato' Najib nasionalis, Tengku Abdurrahman nasionalis. Yang Islam ini baru sekarang. Ya, dia adalah anak HMI. Ini anak HMI yang dikader oleh Pak Natsir. Jadi gurunya adalah Natsir, gurunya Anwar Ibrahim ini Natsir. Islam benar ya, Islam. Jadi ini kebangkitan Islam. Mudah-mudahan para tokoh-tokoh dakwah kita ini bisa menangkap kesempatan ini dan memenangkan pertarungan 2024 insya Allah, agar pemimpin kita ke depan adalah pemimpin yang pro kepada Islam. Kita ini meniti takdir aja. Ya, yang paling penting kalau Allah memang ngasih darat ya kita berpuasa, kalau nggak dikasih darat kita pakai sebagai cobaan ya. Kalau Habib Rizik bilang jangan bilang ujian ya, karena ujian itu hanya diberikan kepada para nabi. Atau kayak Habib nanti apa benar itu Habib Rizik pernah ngomong. Kita ini bukan orang-orang yang seperti nabi, kita cuma dicoba aja. Ya, dicoba oleh Allah, ya kita ikutin aja terus. Nah, teman Ali dari ISMI tadi ya semangatnya luar biasa ya. Saya pikir kita terus saja. Ya, saya ini kan di penjara udah 4 kali. Ya. 3 kali di zaman Soeharto saya dipecat dari ITB. Ya, di mana sekolah saya itu salah satu yang terbaik di Indonesia, Institut Teknologi Bandung. Ya kan, kemudian saya dipenjara lagi zaman Jokowi. Sebenarnya saya harusnya dipenjara lagi tahun 2016. Ya kan? Tapi saya diselamatkan teman kos saya itu namanya Pramono Anung. Ya, dia tuh Menteri Sekretaris Kabinet. Pas saya mau ditangkap itu, ya saya Rahmawati Soekarno Putri di Flanken, kemudian banyak tuh mau ditangkap pada saat habis 212 itu saya dilihat sama Pramono Anung, ada nama saya dicoret sama dia. Kalau saya masuk juga karena mimpi lapar saya terus. Ya kan, ada teman-teman saya di situ, agen saya di sana ya. Pramono Anung, Ngabalin, apa itu agen-agen saya di sana tuh, Ali Mukhtar Ngabalin. Nah, jadi sebenarnya politik ini kita seni aja, nggak usah terlalu ngotot-ngotot apa gitu. Nah, kalau ditangkap, ayo, ya kan, nanti kita balas lagi, kita tangkap Luhut, kita tangkap apa, kalau kita kuasa gitu loh, kan kita bisa balas, ya kan? Bener, yang tangkap saya dulu namanya kepala BAIS itu, namanya itu Ari Sudewo. Ari Sudewo itu kepala badan intelijen paling ditakuti setelah Benny Murtani. Dulu yang nangkap saya dia waktu zaman saya di TV. Tapi setelah saya berkuasa zaman Habibie, dia kan minta maaf sama saya. Nah,
Yang tangkap saya lagi itu dulu namanya Samsir Siregar. Nah, kepala BIN, dulu kepala bagi juga di Kasdam Siliwangi. Pada saat SBY berkuasa, saya kan waktu itu tangan kanan SBY, sempat tangan kanan SBY. Dia minta maaf juga, dia kepala BIN, kemudian saya dijadikan komisaris pelabuhan oleh dia. Tapi hidup ini santai aja, kita berjuang ini nilai Allah kan. Kadang menang, kadang kalah. Yang paling penting kita nggak korupsi. Yang bahaya itu kalau misalkan ada teman-teman yang jadi aktivis, ya, yang nggak usah kita sebut namanya, tiba-tiba udah top gitu, masuk penjara karena korupsi. Ya Allah, bagaimana pertanggungjawaban kita sama anak-anak kita? Harapan kita ini kalau nanti kita berkuasa, ya kita jangan pernah korupsi, udah itu aja. Terima kasih.